Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya peserta pelatihan menulis daring angkatan yang pertama? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun, dan semoga keluarga teman-teman juga dalam keadaan yang sehat pula. Baik, kita akan melanjutkan materi kita teman-teman, yaitu Quick Writing Series on the Blog atau seri menulis cepat di blog. Nah, kemarin di hari yang kedua kita sudah membahas tentang seri menulis cepat secara teori. Nah, sekarang teman-teman kita akan mempraktikkan bagaimana menulis cepat di blog sebagai media untuk menulis. Jadi semacam tabungan begitu. Nah, untuk pertama kita akan menyampaikan dulu teori tentang Quick Writing Series on the Blog. Jadi bagaimana memanfaatkan blog untuk media menuliskan ide yang nanti akan menjadi tabungan kita menjadi buku. Baik teman-teman, yang pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi ini adalah blog yang saya gunakan untuk menuangkan ide-ide dalam menulis. Jadi ini sebagai wadah saya agar yang pertama adalah saya punya tabungan tulisan-tulisan. Yang kedua adalah sebagai media untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga adalah media untuk berbagi. Dan ini penting agar kita mendapatkan masukan dari para pembaca blog kita. Yang kedua, sebenarnya media akan sangat banyak ketika kita gunakan untuk menyimpan tulisan, baik yang sudah ada, misalnya seperti Gurusiana, Kompasiana, itu media-media menulis yang sudah disediakan oleh Kompas misalnya. Nah, dari situ kita bisa menggunakan itu untuk menyimpan tulisan sekaligus untuk mengekspresikan diri agar dibaca oleh orang lain. Yang kedua, kenapa kok kita tidak menggunakan media sosial? Sebenarnya tulisan kita akan mudah dilacak, mudah terkumpul ketika kita menggunakan blog. Karena pengalaman saya waktu saya menggunakan media sosial, khususnya Facebook waktu itu, saya gunakan untuk mengekspresikan diri dalam menulis, maka untuk tracking tulisannya agak sulit. Sehingga saya menggunakan blog agar lebih mudah untuk mengumpulkan soal dan mengkategorikannya. Jadi ini adalah blog dari kelasku online yang saya kelola. Yang pertama kita harus mengenal apa sih blog itu, teman-teman. Nah, blog itu adalah sebuah laman atau website yang berisi konten-konten personal, artinya menggambarkan diri seseorang, bukan atas nama lembaga dan juga bukan atas nama institusi tertentu. Jadi itu murni dari personal konten. Yang isinya adalah bisa berbentuk tulisan, dalam arti di sini di bentuk artikel begitu teman-temannya, dalam bentuk teks. Yang kedua bisa berbagi dalam konten-konten video. Jadi misalnya teman-teman membuat konten di YouTube, terus dimasukkan ke blog dan blognya di-share ke media sosial, maka itu bisa menjadi laman yang berisi tentang konten-konten video. Yang kedua, bagi teman-teman yang suka fotografi, maka blog bisa dijadikan tempat untuk menyimpan foto-foto yang ada atau foto-foto yang teman-teman miliki. Yang terakhir adalah berisi tautan atau link ke website yang lain. Jadi kalau kita misalnya mengutip atau mengambil berita dari web yang lain, maka kita akan menyertakan tautan itu. Nah, siapa yang menulis? Ya, penulis blog itu. Jadi kalau misalnya kelasku online misalnya, itu yang menulis adalah diri saya. Terus teman-teman memiliki blog yang berbeda, maka itu yang menulis adalah teman-teman. Bagaimana tentang struktur blog, teman-teman? Struktur blog itu yang pertama adalah header, teman-teman. Header biasanya terletak di bagian atas blog. Jadi semacam kepala dari blog itu. Sehingga ketika pertama kali orang melihat, yang dilihat adalah headernya. Yang kedua adalah navbar. Navbar itu apa, teman-teman? Navbar itu adalah navigasi. Navigasi yang berbentuk bar. Jadi biasanya berbentuk kotak-kotak kecil begitu yang berisi menu. Nah, elemen ini biasanya terletak di atas header. Biasanya. Ada yang terletak di bawahnya header. Kalau blog saya tadi itu berisi di
Headernya itu berada di bawahnya, navbarnya berada di bawahnya header. Sehingga susunannya sebenarnya tergantung pada template yang kita pakai. Yang selanjutnya adalah main block. Main block itu biasanya terletak di tengah blok. Nah, itu dia yang biasanya kita gunakan untuk menulis di main blocknya itu. Nanti ada judul, ada tulisan, ada tanggal kita kapan memposting, dan ada siapa yang memposting. Yang selanjutnya adalah sidebar. Sidebar itu apa, teman-teman? Sidebar itu menu-menu yang ada di samping, biasanya teman-teman, bisa di samping kanan atau di samping kiri. Kalau blog saya itu ada di samping kanan. Itu misalnya ada populer post, ada arsip, ada yang sering dibaca, dan seterusnya. Yang terakhir adalah footer. Footer terletak paling bawah dari blog. Nah, ini biasanya sebagai penjelas blog. Bisa dalam bentuk email, bisa alamat, bisa tema yang digunakan. Nah, untuk memahami ini, teman-teman, kita coba melihat contoh nyata yang blog, teman-teman. Oke, saya tampilkan blog saya. Nah, di blog ini, teman-teman, yang dinamakan dengan leader itu yang ini, teman-teman. Nah, yang ada logonya kelasku online ini, terus ada belajar tanpa batas. Belajar tanpa batas ini dinamakan dengan site title-nya, ya. Jadi judul dari webnya. Nah, yang di bawah ini yang dinamakan dengan navbar. Kebetulan punya saya ada di bawahnya header. Ada kadang-kadang ada di atasnya header. Tergantung pada template yang dipakai atau tema yang dipakai. Jadi ini menu-menu yang bisa diklik. Contoh misalnya saya mengklik P3G misalnya, nanti akan keluar menu di halaman ini. Nah, seperti ini. Ini penjelasannya. Saya klik penerbit Delta Pustaka, sama seperti ini. Nah, ini menu-menu dari navbar. Kalau misalnya ke home, biasanya ditekan headernya, dia akan ke home. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi yang selanjutnya adalah, kalau ini pelengkap, teman-teman, tergantung pada tema yang dipakai. Nah, ini yang dinamakan dengan main block-nya, yaitu tulisan-tulisan yang dimuat atau tulisan-tulisan yang kita posting di blog, yang nanti akan tampilnya seperti ini. Nah, ini juga tergantung pada tema yang dipakai. Kalau misalnya saya klik begini, nah, ini adalah main block-nya. Ini ada kategorinya, teman-teman. Jadi tulisan ini saya kategorikan sebagai guru penggerak 4.0. Yang ini dinamakan dengan tulisan atau judul tulisannya. Yang ini adalah siapa yang memposting. Nah, kelasku online ID itu siapa yang memposting. Dan ini tanggal postingannya. Nah, maaf, ini tanggal postingannya. Terus ini dinamakan dengan quote, ya, semacam nukilan atau pesan yang ingin disampaikan di tulisan itu. Nah, ini yang kita posting di tulisan itu. Nah, ini namanya main blognya. Kalau share this ini sebagai pelengkap, teman-teman, bisa ada, bisa tidak. Terus yang dinamakan dengan sidebar itu yang ini, teman-teman. Nah, mulai dari YouTube channel, postingan terbaru, kategori, terus ada admin, ini dinamakan dengan sidebar. Menu-menu yang ada di samping, termasuk search, ya. Terus yang selanjutnya ada footer. Ini yang dinamakan dengan footer yang bawah. Ada privacy policy, terus ada tema yang dipakai, terus di sini yang saya pakai adalah tema-tema dari WordPress. Nah, ini sebagai penjelas, teman-teman, dari PPT yang tentang struktur blog tadi. Selanjutnya, teman-teman, kita akan lanjutkan kembali materinya. Jenis-jenis blog. Nah, jenis-jenis blog ini kita akan bisa lihat masuk kategori mana blog yang kita miliki. Yang pertama adalah blog pribadi. Menulis cerita-cerita pribadi yang biasanya diakses secara online. Biasanya tergantung pada genre dari tulisan masing-masing individu. Bisa koleksi cerpen misalnya, koleksi puisi, atau isi-isi yang bersifat seperti catatan harian. Itu namanya blog pribadi. Sedangkan blog bisnis, teman-teman, orang-orang menggunakan ini sebagai promosi, ya, bagi misalnya website perusahaan atau toko online. Jadi semacam penjelas begitu. Dia menjadi content marketing. Yang terakhir adalah blog profesional. Bagi teman-teman yang memiliki profesi misalnya sebagai trainer, sebagai public speaking misalnya, itu bisa menggunakan blog untuk menuangkan materi-materi yang
nanti akan disampaikan di diklat misalnya, atau di pelatihan-pelatihan, di workshop, di webinar, dan seterusnya. Itu sebagai penjelas. Nah, selanjutnya, manfaat dari dan fungsi blog, teman-teman. Yang pertama adalah mengasah kemampuan menulis. Ini yang sebenarnya kita nanti tuju, di samping dengan tujuan-tujuan lain atau manfaat-manfaat yang lain. Yang kedua adalah media publikasi, teman-teman. Media publikasi untuk siapa saja. Jadi kalau kita guru misalnya, maka itu kita gunakan sebagai mempublikasikan tulisan-tulisan kita agar dibaca oleh orang lain. Yang ketiga, sebagai bukti profesionalitas. Artinya, kalau kita sebagai seorang guru berbicara tentang blog, maka isi-isi itu tidak jauh dari profesi kita sebagai seorang guru. Misalnya berisi mata pelajaran, berisi tentang pembelajaran misalnya, atau penelitian-penelitian yang mutakhir tentang metode, strategi, atau model-model pembelajaran. Yang keempat, teman-teman, sebagai sarana untuk branding. Artinya apa? Artinya tulisan-tulisan kita itu sebenarnya menunjukkan siapa kita. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat tulisan orang atau tulisan kita dilihat oleh orang, maka orang akan punya mindset bahwa kita seperti ini. Contoh, ketika teman-teman suka menulis puisi dan mengunggah atau menulis puisi di blog misalnya, maka ketika orang membaca, oh ternyata orang ini konsisten menulis puisi, membagi materi-materi tentang puisi, memposting hal-hal yang tentang tidak jauh dari puisi. Artinya apa? Orang memandang bahwa kita ahli dalam puisi. Nah, itu namanya branding. Yang terakhir, menghasilkan uang. Nah, blog yang kita miliki itu kita bisa monetize dengan menggunakan AdSense-nya Google. Website saya yang Kelasku Online ID itu sudah termonetisasi walaupun traffic pengunjungnya kecil, sehingga penghasilannya juga kecil. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan uang. Walaupun kalau blog kita masih sepi, juga akan sepi, teman-teman. Maksudnya hasil yang kita dapatkan juga kecil. Nah, sekarang kita akan praktek bagaimana kita membuat blog, teman-teman. Oke, kita akan langsung bagaimana prakteknya. Kita buka dulu, teman-teman. Ya. Oke, kita langsung ke WordPress, teman-teman. Nah, ketik saja wordpress.com. Tetapi di sini saya tidak memaksa teman-teman untuk membuat web di WordPress. Kalau teman-teman sudah punya, tinggal posting saja tulisan tantangan, nanti saya jelaskan di berikutnya, yaitu bagaimana cara agar teman-teman dengan mudah, bagi yang belum punya, nanti akan dengan mudah membuat website. Bagi yang sudah punya, diunggah saja di website yang sudah ada, jadi tidak perlu membuat lagi. Kita klik langsung saja di sini, Start Your Website. Maaf, saya menggunakan yang bahasa Inggris, teman-teman. Saya klik. Nah, di sini ada email. Nanti kita coba lihat apakah di sini akan bisa. Oh, ini bisa aktif. Continue with Google. Klik saja. Kita pakai email Google saja biar lebih mudah. Misalnya saya gunakan email saya yang pertama saja. Oke, kita lihat. Oh, ternyata kembali ke sini lagi. Saya klik Google lagi. Oke. Saya pakai Kelasku Online. Semoga mau. Nah, sebentar. Saya coba. Ini minta verifikasi. Barangkali teman-teman nanti kalau menggunakan Google juga akan seperti ini. Kenapa, teman-teman? Karena kita memanfaatkan Google untuk pihak ketiga istilahnya, teman-teman. Pihak ketiga itu berarti kita memberikan akses ke akun Google kita, teman-teman, yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh Google. Sehingga Google meminta verifikasi. Tekan yes, teman-teman. Nanti akan muncul di gadget yang kita pakai, nanti akan muncul notifikasi dan samakan dengan yang tampil. Oke, sudah terverifikasi. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu. Oh, sudah masuk. Nah, di sini kita akan membuat domainnya. Buat domain-domain yang menarik, teman-teman. Jangan yang nama misalnya. Biasanya sudah banyak. Misalnya di sini makna 1000 kata misalnya, atau makna 1 kata, biar menarik.
makna satu kata. Kita lihat apakah ada yang pakai. Nah, ternyata tidak ada. Dan ini adalah alamat kita yang free. Yang bawah ini teman-teman, ini yang berbayar. Berapa bayarnya? Yaitu renew, yaitu 327.000 per tahun. Tergantung pada di sini akhir domainnya ini. Ada .net, ada .me, ada .online, dan itu macam-macam harganya. Nah, kalau misalnya kita buat yang gratis, teman-teman, ya, kita yang free aja, klik select, ya, atau klik pilih mungkin kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, sudah kita pilih. Ini yang berbayar, teman-teman. Jadi ini banyak yang berbayar. Jadi kita yang start with a free site, ya. Kita klik saja ini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah tampil sebenarnya. Kita tinggal dituntun untuk melengkapi ini. Kita akan coba cek, klik start wizardnya ya, start create-nya. Name your site, kita klik saja. Kita akan ditunjukkan di sini. Nah, ini klik saja. Oke. Di namanya sini, sebentar. Oke, ini tournya namanya. Oke, saya klik lagi untuk menghilangkan tadi. Oke. Di sini kita tulis title site-nya. Tadi saya membuat makna satu. Oh, keliru tadi ya. Satu makna satu. Makna satu makna. Ya. Sebenarnya tadi membuat makna satu kata. Untuk tagline-nya mau seperti apa? Bermakna dan menginspirasi misalnya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, klik setting, save setting di sini. Mau ada ikonnya silahkan. Jadi misalnya ikonnya nanti akan tampil di seperti ini ya. Di ujung-ujung ini. Nah, seperti kelasku online ini ada tampilan di atas ini, teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini adalah ikonnya. Kalau misalnya saya kasih misalnya ini, kita tambahkan add new saja. Semoga ada filenya. Saya pakai logo Cak Lukman ini kan ya. Oke, saya pakai logo ini, saya oke. Saya open. Klik continue, teman-teman, klik continue ini. Nah, klik done saja. Oke. Akan tampil di sini. Nanti kita buka di manakah dia, ya. Jangan lupa klik save setting. Klik saja. Oke. Kalau ada tulisan seperti ini, klik saja return to my home. Oke. Sudah selesai, sudah tercentang. Create site menu, kita skip saja ya, biar tidak lama. Oke, choose theme tidak usah. Oke. Nah, dari sini kita abaikan saja ini. Jadi kita pelajari lebih lanjut nanti ya. Kalau ada waktu misalnya kita buat pelatihan lagi tentang cara membuat atau menulis di blog yang jauh lebih lengkap gitu. Tapi ini sudah cukup teman-teman untuk menggambarkan bahwa ini adalah blog kita. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menulis postingan awal kita, yaitu tugas yang sudah tagihan yang hari ini. Jadi hari ini tugasnya nanti saya jelaskan di berikutnya, teman-teman. Jadi tugasnya diketik di Word berdasarkan template yang sudah saya share di grup. Nah, nanti tantangan ini akan naik. Jadi kalau kemarin 4 halaman, sekarang 6 halaman. Ya. Nanti temanya saya jelaskan di akhir. Oke. Nah, kita akan mengisi tulisan kita. Ya. Dengan cara apa? Gampang, teman-teman. Di sini ada write. Ya, write. Bisa langsung ditekan write-nya. Write-nya ditekan. Oke, mereka akan masuk ke tempat untuk menulis. Kita tunggu dulu. Ya, add title teman-teman untuk menulis judul. Jadi kalau saya copy paste saja. Nah, guruku, inspiratorku. Untuk menulis di sini, teman-teman, klik saja. Kalau misalnya teman-teman mau memberi yang lain, klik add block ini. Jadi ada tambahan menu di sebelah sini. Nanti kita browse all. Nah, di sini. Misalnya mau tambahkan quote gitu ya. Saya klik quote. Yang di sini. Misalnya saya ambilkan dari tulisan saya.
Saya coba kata-kata yang paling apa ya? Yang paling berkesan begitu ya, yang paling menarik lah dari tulisan kita. Saya copy dulu, nanti kita akan paste di sini. Oke, kita paste. Nah, seperti ini. Ini misalnya tulis saja nama kita. Kenapa harus sungkan? Karena itu kan tulisan kita. Nah, oke, setelah itu kita klik yang bawah untuk nulis isinya. Nah, ini sudah menjadi quote, teman-teman. Ya, semacam kata kunci begitu. Nah, untuk isinya di sini. Nah, kalau teman-teman sudah mengisi di Word atau sudah ngetik di Word, maka teman-teman tinggal copy paste saja. Jadi saya kopikan di Word, saya tidak menampilkan di layar, saya copy biasa saja. Setelah itu kita paste di sini. Nah, teman-teman bisa melakukan seperti ini. Nah, sudah selesai teman-teman sebenarnya. Nah, ini tak enter dulu, ya, saya enter dulu. Oke. Nah, ini sudah selesai. Setelah ini diklik apa? Ini sudah kita posting satu tulisan. Ya. Begitu mudahnya kalau kita ingin memposting tulisan kita di blog. Terus kita klik mana? Kita klik publish yang ada di atas ini. Klik saja. Setelah itu muncul di sini publish-nya untuk public. Jadi kita klik di sini. Oke. Klik publish. Kita tunggu. Nah, sudah. Ini view push. Nah, ada di sini view push atau di sini view push juga ada. Kalau ini kita klik saja, ya. Nah, di sini sudah. Jadi ini alamat blog kita, teman-teman, yang nanti akan dikirim via tugas, ya. Ada satu makna.wordpress.com. Ini adalah tahun kita memposting, ini adalah bulan kita memposting, dan ini adalah tanggalnya. Ini adalah judul tulisan kita. Jadi seperti itu hierarkinya. Yang ini dinamakan dengan header, teman-teman. Ini headernya. Ya, ini headernya. Terus ini yang dinamakan dengan tadi navbarnya. Kalau di sini sidebarnya tidak ada karena di temanya juga tidak ada. Terus kalau kita lihat di sini, ini sebagai main blognya. Jadi ini main blog yang saya blog ini adalah main blognya. Nah, di main blog ini ada tulisan kita, ada judul, terus ada quote-nya di sini dan ada isi. Nah, di mana identitasnya? Ini kita bisa lihat di sini. Ini penulisnya, ya, maaf, ini penulisnya. Terus ini kapan kita posting dan ini adalah kategorinya karena tidak ada kategori di sini. Jadi ini adalah main blognya. Sudah selesai sebenarnya di sini bahwa membuat blog itu sangat mudah dan memposting tulisan juga sangat mudah. Jika ingin menambahkan lagi, klik write lagi untuk memposting tulisan yang lain. Nah, itu cara membuat blog yang sangat singkat, teman-teman, karena pada intinya adalah kita menggunakan blog itu sebagai media saja, bukan sebagai hal yang utama. Kita bisa nulis kapan saja dan di mana saja, tetapi salah satu media yang sangat efektif kita gunakan adalah berada di blog ini. Jadi seperti itu. Nah, kita akan melanjutkan, teman-teman, tentang presentasi saya yang belum selesai tadi. Nah, ini adalah tantangan berikutnya, teman-teman, yaitu temanya adalah guruku pahlawanku. Intinya apa tulisan di sini? Nanti teman-teman bisa melihat deskripsi yang ada di sampul belakangnya. Jadi, teman-teman ini menulis apa, gitu ya. Intinya adalah ini, teman-teman. Coba teman-teman ceritakan guru-guru yang menginspirasi teman-teman sehingga teman-teman bisa jadi seperti ini. Sebanyak 6 halaman A5 seperti pada template. Template silakan dicek di grup, sudah saya share 6 halaman A5. Kalau kemarin tantangannya adalah 4 halaman, sekarang tantangannya 6 halaman. Kita meningkat, teman-teman, karena ini adalah sebuah tantangan. Guru-guru yang kita punya, baik itu TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bahkan kuliah, banyak yang menginspirasi kita, teman-teman. Nah, itu ceritakan, contohnya sudah saya berikan di template itu adalah tulisan saya tentang guruku pahlawanku. Bagaimana saya menceritakan tentang guru saya yang menginspirasi saya pada saat saya menjadi siswanya. Ini adalah presensinya, teman-teman. Silakan presensi malam ini tautannya silakan diklik atau diketik ulang di browser. Pakai Chrome, teman-teman, ya, bisa lebih cepat. Nah, ini nanti akan tersambung ke sana, ke formnya. Nah, nanti
silakan teman-teman menulis dulu malam ini, besok pagi akan saya share untuk tautan atau kantong tugas dari tagihan yang kedua, yaitu menulis tentang guruku pahlawanku. Oh ya, teman-teman jangan memakai tema itu menjadi judul ya, agar judul itu bisa berdiri sendiri, tidak digunakan. Oke, teman-teman, itu materi dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa segera untuk menyelesaikan tagihan-tagihannya. Besok kita akan melanjutkan materi kita tentang menulis artikel. Jadi dipersiapkan PTK-nya. Bagi teman-teman yang tidak punya PTK, bisa menulis gagasan sebenarnya. Tapi pada intinya besok akan saya jelaskan bagaimana mengubah PTK menjadi artikel. Nah, untuk teman-teman yang tidak punya PTK misalnya bisa berlatih menggunakan PTK-nya orang. Dan itu tidak masalah, asal dengan izin temannya. Jadi kalau misalnya nanti dimuat di kumpulan artikel, nanti pakai nama asli temannya, bukan namanya teman-teman gitu ya. Agar menghormati bahwa itu pekerjaannya. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat materi ini. Jangan lupa teman-teman, besok kita berjumpa lagi di jam yang sama, kalau harinya sudah beda karena besok hari Ahad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.